Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya juga. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala nuhina an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas ini hadis ini diceritakan oleh Anas bin Malik. Hadis ini diceritakan oleh sahabat Rasulullah yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sahabat kecil yang tinggal lama bersama Rasulullah 10 tahun lebih, berkhidmat kepada Rasulullah dan keluarga Rasulullah. Jadi kata Anas bin Malik, nuhina an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in. Kami sudah dilarang oleh Rasulullah untuk bertanya, untuk banyak bertanya tentang sesuatu. Kami sudah pernah dilarang, kata Anas, tidak boleh bertanya banyak tentang sesuatu. Maksud di sini bertanya hal-hal yang tidak penting, khususnya dalam perkara akidah dan lain-lain dalam agama ini yang sifatnya prinsipil. Jangan terlalu banyak bertanya. Karena sudah turun ayat ketika itu, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian suka bertanya-tanya tentang sesuatu yang kalau diberikan jawabannya malah akan memberatkan kalian, tidak mampu melaksanakannya. Sudah pernah dilarang seperti itu, berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tidak prinsipil, sifatnya tidak bermanfaat, tidak membawa kepada beramal. Seperti dalam Al-Quran, ada orang suka bertanya tentang kiamat. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Ada orang-orang suka bertanya kapan kiamat, kapan kiamat. Ini pertanyaan tidak penting. Maka kata Allah, qul ilmuha 'inda rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, ilmu tentang kapan itu cuma Allah yang tahu. Kemudian ada orang bertanya tentang hal-hal lain juga yang tidak bermanfaat untuk amal. Maka Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadis, Allah benci dengan orang-orang yang suka bertanya dengan pertanyaan dia perkara yang tidak diharamkan menjadi diharamkan. Seperti ketika Rasulullah menyatakan kewajiban haji, menyampaikan kepada sahabat ayat tentang wajib haji. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, setahun sekali atau setiap tahun wajibnya? Ini kan pertanyaan yang membahayakan orang lain.
Kata Rasulullah, seandainya aku menjawab iya, maka kalian akan wajib berhaji setiap tahun. Seperti wajib sholat 5 waktu. Maka pertanyaan-pertanyaan seperti itu dilarang dalam Islam. Ya. Dan sahabat-sahabat sudah ditegur. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang prinsipil, akidah, perkara-perkara yang maklum fiddin bil darurah, itu enggak usah banyak tanya, terima saja, laksanakan. Seperti orang suruh tolong beli air sebentar. Itu enggak usah tanya, pergi terus beli terus air. Enggak usah tanya airnya air apa, warnanya apa, rasanya apa, harus manis sekali atau jangan manis sekali, harus dicampur ini atau tidak. Itu makin memberatkan diri sendiri. Demikian juga dalam agama, sudah disampaikan, laksanakan. Maka ada istilah di sebagian kalangan, laula limlim lakasura alim. Laula limlim lakasura alim. Seandainya bukan karena banyak orang lim, kenapa seperti ini, kenapa seperti ini, kenapa seperti ini, kalau tidak ada yang seperti itu, sungguh banyak orang yang alim. Tapi karena orang suka lim, kenapa ini, kenapa begini, kenapa, maka kadang-kadang orang susah jadi pinter, makin bodoh, nggak sampai-sampai ilmunya, asik mempermasalahkan sesuatu yang sudah diperintahkan dan itu mudah untuk dilaksanakan. Nah, ini maksud Anas bin Malik. Kami dulu pernah dilarang oleh Rasulullah untuk bertanya sesuatu yang tidak penting. Maka para sahabat takut bertanya kepada Rasulullah sesuatu yang tidak penting. Tentang Al-Quran aja 12 pertanyaan cuman. Tidak banyak. Tentang Al-Quran sahabat cuman berani bertanya 12 pertanyaan. Begitu takut mereka bertanya sesuatu yang tidak berefek pada amal, pada semangat beramal. Nah, itu maksud Anas bin Malik, kami pernah dilarang oleh Rasulullah bertanya tentang perkara-perkara yang seperti itu. Fakana yu'jibuna ay yaji'a ar-rajulu min ahli al-badiyah al-aqil fayas'alahu wa nahnu nasma'. Maka kami tiba-tiba takjub. Kata Anas bin Malik, kami tiba-tiba takjub sedang kami duduk-duduk bersama Rasulullah, datang seorang laki-laki min ahlil badiyah, dari pedalaman. Ahlil badiyah ini pedalaman, orang pelosok kalau bahasa kita, orang pelosok, atau kalau bahasa lebih spesifik, orang kampung. Kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba datang ahlul badiyah, orang dari pelosok, dari pedalaman, dari kampung jauh sana, bertanya kepada Rasulullah tentang perkara besar. Tapi di sini kata Anas bin Malik, orang kampung yang bertanya ini al-aqil, cerdas dia. Dari pertanyaannya menunjukkan dia cerdas. Al-aqil, cerdas. Artinya meskipun dia orang kampung, tapi dia cerdas. Karena kan seperti itu, ada orang kota tapi mental kampung, ada juga. Ada orang kampung tapi pemikirannya bagus, bersih, cemerlang. Nah, jadi kampung dan kota tidak menentukan moderatnya berpikir. Gaya boleh, tapi moderat berpikir itu belum tentu di mana kita berada. Tidak ditentukan di mana kita berada, tidak selamanya maksudnya. Apalagi dalam kehidupan dunia seperti kita sekarang ini, teknologi begitu berkembang pesat, masuk ke ruang-ruang bumi bagian ujung. Jadi orang bisa berekspresi tidak mesti dari kota. Jadi kata Anas bin Malik, kami takjub tiba-tiba datang orang kampung pelosok, Arab Badui, Arab pelosok, berani dia bertanya kepada Rasulullah tentang perkara besar. Tetapi al-aqil, dari pertanyaannya dia itu orang cerdas nampaknya. Fayas'alahu wa nahnu nasma'.
Maka mulailah orang pelosok ini bertanya kepada Rasulullah, wa nahnu nasma', dan kami mendengar pertanyaan itu. Apa pertanyaannya? Faqala, Arab Badawi ini bertanya kepada Rasulullah. Bagaimana cara bertanya? Faqala ya Muhammad. Dia panggil Rasulullah dengan sebutan ya Muhammad. Wahai Muhammad, hei Muhammad. Ini pertanyaan ini tidak boleh. Panggilan Nabi seperti ini tidak boleh. Langsung panggil nama seperti kita memanggil kawan, enggak boleh. Karena sudah turun ayat, la taj'alu du'a ar-rasul ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan kalian memanggil Rasul dengan panggilan sebagaimana kalian memanggil sesama kalian. Tapi panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Jadi enggak boleh panggil nama Muhammad langsung ya Muhammad, hei Muhammad. Itu panggilan kita dengan sesama kawan kita. Jadi dari sinilah kemudian para ulama mengajarkan kita kalau panggil nama Muhammad pakai kata-kata Sayyiduna. Sayyiduna Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dari sini dasar pemikirannya. Jadi enggak enak rasanya kita panggil Muhammad langsung dengan nama Muhammad. Enggak enak kita sebut, enggak enak di hati. Apalagi kalau kita panggil Muhammad, itu langsung kena dengan ayat yang tadi kita bacakan. Dilarang memanggil Muhammad dengan nama langsung seperti kita memanggil sesama kawan kita. Tapi kenapa orang Arab Badawi ini memanggil Rasulullah dengan kata-kata ya Muhammad, wahai Muhammad? Ini menunjukkan dia baru Islamnya. Baru Islamnya. Belum lagi dalam. Dia datang ke Rasulullah ini mau memperkuat keislamannya, mau memperkuat ketauhidannya. Dan dipanggil ya Muhammad, wahai Muhammad. Atana rasuluka. Telah datang kepada kami, ke kampung kami. Rasuluka, utusanmu. Faza'ama lana annaka taz'umu annallaha arsalak. Dan dia menyampaikan kepada kami bahwa engkau, wahai Muhammad, mengatakan bahwa dirimu telah diutuskan oleh Allah sebagai Rasul. Jadi Rasulullah dulu itu salah satu metode dakwahnya itu ada mengirim dai perbatasan. Jadi bukan hanya dakwah di kota. Untuk pelosok-pelosok itu dikirim utusan dai-dai. Seperti yang kita lakukan sekarang di Aceh. Kita di Aceh ini ada dai-dai perbatasan langsung dari pemerintah melalui Dinas Syariat Islam. Dai-dai perbatasan tuh di Kutacane, di Subulu Salam, di Singkil, kirim. Rasulullah seperti itu. Jadi dikirim ke pelosok-pelosok dai-dai itu. Maka orang Arab Badawi ini datang dari pelosok, dia menyampaikan, wahai Muhammad, ada datang utusanmu katanya kepada kami, ke pelosok kampung kami. Dia mengajarkan kami, dia menyampaikan kepada kami bahwa engkau telah menyatakan dirimu sebagai Rasul. Apakah benar engkau menyatakan seperti itu? Apakah benar engkau mendeklarasikan dirimu sebagai Rasul? Qala sadaq. Kata Rasulullah, betul. Yang disampaikan oleh utusan kami itu betul. Sadaq, dia benar. Qala, kemudian ditanya lagi oleh Arab Badawi ini, oleh Arab pelosok ini, faman khalaqas sama. Faman khalaqas sama. Wahai Muhammad, saya ingin bertanya, siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan langit? Nah, ini luar biasa ini. Orang kampung pemikirannya tinggi. Pertanyaan pertama, siapa yang menciptakan langit? Artinya dia pemikirannya besar.
bertanya tentang sesuatu yang besar. Man khalaqas sama, siapa yang menciptakan langit? Maka membuat Anas bersama para sahabat takjub. Oh, ini bukan pertanyaan biasa ini, bukan orang biasa ini. Pertanyaan besar. Faman khalaqas sama, siapa yang telah menciptakan langit? Rasulullah menjawab, qala Allah. Allah yang menciptakannya. Kemudian ditanya lagi orang-orang Badui ini, faman khalaqal arda, siapa yang telah menciptakan bumi berlapis-lapis ini? Ini pertanyaan orang pintar. Faman khalaqal arda, siapa yang telah menciptakan bumi berlapis-lapis ini? Qala Allah. Rasulullah menjawab kepada Arab Badui itu, Allah yang menciptakan. Qala faman nasaba hadhil jibal, wahai Muhammad, siapa yang telah menancapkan gunung-gunung besar yang kokoh-kokoh ini? Ini tafakur ini. Orang yang senantiasa bertafakur, melihat alam, melihat fenomena alam, berfikir tentang kebesaran, indahnya alam. Tanya, faman nasaba hadhil jibal, siapa wahai Muhammad yang telah menancapkan gunung-gunung yang kokoh itu? Wa ja'ala fiha ma ja'ala, dan menciptakan apa-apa saja yang ada di gunung-gunung itu. Qala Allah. Jawab Rasulullah, Allah yang menciptakannya. Qala, kemudian Arab Badui itu mengatakan, fabilladzi khalaqas sama wa khalaqal arda wa nasaba hadhil jibal Allahu arsalak. Wahai Muhammad, demi zat yang telah menciptakan langit, demi zat yang telah menciptakan, menghamparkan bumi berlapis-lapis, demi zat yang telah menancapkan gunung-gunung yang besar dan kokoh-kokoh itu, apakah betul Allah mengutuskanmu sebagai Rasul? Ini bertauhid pakai ilmu, bukan ikut-ikutan ini namanya. Bertauhid pakai ilmu. Dan beginilah sebenarnya tauhid yang diinginkan oleh Allah. Tauhid bukan dengar-dengar, tauhid bukan ikut-ikutan, tapi tauhid mesti kuat, mesti kokoh. Makanya tauhid itu mesti dengan ilmu, seperti Arab kampung ini. Kita belajar sama orang kampung ini. Tapi tauhidnya kuat dengan ilmu, sebagaimana perintah Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah, dipakai kata-kata fa'lam. Fa'lam, berilmulah tentang tauhid, bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Bagaimana metode bertauhid? Allah sebutkan dalam surah Al-Ghashiyah. Metode dipakai Arab kampung ini. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilal samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Itu metode tauhid Al-Quran. Ketika Allah mengatakan kepada orang-orang tidak mau beriman, tidak mau mengesahkan Allah, Allah tantang mereka, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, tidakkah mereka melihat kepada onta? Kenapa kepada onta? Karena orang Arab itu selalu bersama onta. Pada onta itu banyak keajaiban. Bisa tidak minum berhari-hari, berbulan-bulan, bisa kuat. Afala yanzuruna ilal ibil, tidakkah mereka melihat kepada onta yang penuh keajaiban yang selalu bersama mereka? Tidakkah itu menunjukkan kepada mereka tentang Tuhan Allah? Wa ila samai kaifa rufi'at, tidakkah mereka melihat kepada langit berlapis-lapis begitu besar, bagaimana bisa berdiri tanpa tiang? Wa ilal jibali kaifa nusibat, tidakkah mereka melihat kepada gunung-gunung di sekeliling mereka begitu kokoh tertancap? Wa ilal ard, tidakkah mereka melihat kepada tempat mereka berpijak? Ar-ard, tanah dihamparkan,
bagaimana Allah menghamparkan bumi itu. Ini tauhid tertinggi, cara tauhid yang kuat dengan ilmu dan tafakkur. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Mana orang-orang yang tauhidnya kuat, yang imannya kokoh dalam hati, mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah sedang duduk, sedang berdiri, sedang tidur, dan mereka senantiasa bertafakkur, yatafakkarun. Tidak cukup cuma zikir-zikir aja, tidak cukup cuma mulut aja menyebut zikir, belum tentu masuk ke hati. Yatafakkarun. Allah ingin tauhid kita itu dengan tafakkur, dengan penuh ilmu, ketafakkuran, keyakinan, sehingga kokoh dia. Fi khalqis. Pada apa kita bertafakkur? Untuk menguatkan ketuhanan dalam diri kita, untuk menguatkan Allah dalam hati kita, untuk menguatkan iman kita. Tentang apa kita bertafakkur? Tentang ciptaan Allah. Fi khalqis sama. Seperti Arab Badui ini. Karena kita dilarang bertafakkur tentang zat Allah. Zat Allah enggak boleh, haram. Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi zatillah. Bertafakkurlah kalian tentang ciptaan-ciptaan Allah ini. Kan luar biasa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahkan pada diri kita sendiri. Wa la tatafakkaru fi zatillah. Dan jangan sesekali kalian berfikir tentang zat Allah, bagaimana, di mana, sedang apa. Itu tidak penting. Itu yang berbahaya sebenarnya. Tapi fi khalqillah, bertafakkurlah pada penciptaan Allah. Bagaimana cara bertafakkur pada penciptaan Allah? Butuh ilmu juga. Maka sebenarnya ilmu fisika itu harus dipelajari untuk menguatkan ketauhidan sebenarnya. Karena kita kalau enggak ada ilmu juga susah bertafakkur. Lihat langit, ya nampak awan biru, udah gitu aja. Tapi begitu ada ilmu fisika, nampak awan berjalan, dalam awan itu ada unsur ini, unsur itu, bagaimana keajaiban Allah meraciknya, mengaturnya. Tiba-tiba ada awan lain hitam bergabung awan ini dengan awan itu dari awan saja kalau pakai ilmu. Dengan ada ilmu geografi kita bisa mengetahui bagaimana bumi ini hidup, dia itu bergerak, lapisan-lapisannya akan nampak keajaiban-keajaiban sehingga menguatkan ketauhidan kita kepada Allah. Dengan ilmu biologi tadi kita akan melihat binatang onta, bagaimana keajaiban pada onta, binatang yang sanggup berjalan di padang pasir di tengah terik matahari berbulan-bulan tidak minum. Bagaimana itu bisa? Itu juga butuh kepada ilmu. Maka sangat cerdas Arab Badui ini. Wajarlah Anas bin Malik mengatakan al-aqil. Ini orang kampung yang cerdas. Jadi dia ingin menguatkan ketauhidan dalam dirinya dengan ilmu. Dia tanya siapa yang menciptakan langit, siapa. Dia ingin memastikan ketuhanan Allah. Jadi dua yang ingin dia pastikan di sini. Yang pertama ketuhanan Allah. Yang kedua ingin dia pastikan apakah Muhammad betul-betul Rasul Allah. Maka di akhir dia bersumpah demi zat yang telah menciptakan langit sebagaimana engkau katakan wahai Muhammad, demi zat yang telah menciptakan gunung sebagaimana engkau katakan wahai Muhammad, demi zat yang telah menghamparkan bumi sebagaimana engkau katakan wahai Muhammad, aku bersumpah demi zat itu. Apakah benar dia telah mengutuskanmu sebagai Rasul? Apa jawab Rasulullah? Qala na'am. Iya. Terkejut semua sahabat-sahabat Rasulullah. Ternyata begitu kuat ketauhidan yang ingin dipahami oleh Arab Badui ini. Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan seperti ini baru boleh, silahkan. Ini pertanyaan-pertanyaan yang mencerdaskan orang lain. Pertanyaan-pertanyaan yang menguatkan tauhid orang lain. Bukan sebaliknya, pertanyaan-pertanyaan yang malah memprovokasi.
yang malah menimbulkan kegaduhan, yang malah membingungkan orang, yang malah yang tidak wajib jadi wajib, yang tidak haram jadi haram. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, inilah beberapa pelajaran penting yang dapat kita ambil daripada kisah kampung orang Arab kampung Badawi ini dalam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.